perkenalkan nama saya Ernest Renata Rumapea dengan NPM D1C023-023 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Jurnalistik Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen media cetak berdasarkan buku karangan Dr. Irene Sivina MSP, dibantu dengan Elok Perwirawati MIKOM dan Besti Rohana Simbolon ESOS MSI. Perubahan teknologi memberikan pengaruh positif bagi media massa, namun dapat juga menjadi ancaman tersendiri bagi media tersebut. Oleh sebab itu, media itu perlu beradaptasi untuk perubahan ini agar tidak tersingkir dari persaingan. Nah, manajemen media massa menjadi tonggak utama menentukan strategi apa yang perlu dilakukan untuk mampu bersaing di era zaman sekarang. Secara sederhana, manajemen dimaknai sebagai getting result through the work of other, di mana manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan dan juga kenyataan yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional. Di antara bidangnya yaitu redaksi, periklanan, pemasaran, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya ialah peluang usaha, kemampuan SDM, kapital, SWOT dengan kompetitor, keinginan pembacanya, perubahan sosial berupa teknologi, ekonomi, politik, maupun budaya, dan lain sebagainya. Struktur sederhana dari bidang redaksi media cetak yaitu pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ialah orang yang menentukan hal apa yang perlu dimuat di dalam koran media cetak. Dibantu oleh sekretaris redaksi ialah orang yang membantu pemimpin redaksi terkait dengan surat menyurat yang diperlukan dalam proses percetakan. Yang di bawahnya ialah redaktur pelaksana, dibantu dengan redaktur-redaktur lainnya berupa editor, periklanan, dan lain sebagainya. Dari semuanya bersumber dari wartawan. Wartawan ialah orang yang mencari bahan berita yang akan dimasukkan ke dalam manajemen media massa percetakan. Produksi media cetak itu ada beberapa zona pasar media cetak, yaitu city zone, yaitu batas wilayah media cetak itu berada. Lalu yang kedua itu adalah primary market area, area utama, tempat di mana media cetak itu menyajikan berita dan juga pelayanan iklannya. Yang ketiga itu ada retail retailing zone, wilayah di luar teaser tempat media cetak itu diperjualbelikan. Dan newspaper designated market, area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasarnya. Nah, dalam buku ini, menurut saya buku ini tentu memberikan informasi yang sangat komplit terkait dengan manajemen media cetak. Di dalamnya itu memuat strategi manajemen media cetak. Yang pertama itu terkait dengan pengertian atau ruang lingkup. Buku ini menjelaskan definisi dan juga ruang lingkup manajemen media, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional dan juga strategi di dalam industri media tersebut. Yang kedua ada strategi media cetak. Ini membahas tentang manajemen jurnalistik dan juga strategi manajemen, mencakup perencanaan konten, seleksi, berita, dan juga distribusi yang efektif bagi media cetak. Yang ketiga juga buku ini membahas tentang proses produksi konten, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, pergerakan, dan pengawasan. Struktur organisasi yang tepat sangat penting dalam memproduksi konten yang berkualitas tinggi. Yang keempat itu ada konvergensi teknologi, di mana adaptasi media pada perkembangan zaman agar menarik minat khalayak. Yang kelima yaitu buku ini juga memuat contoh kasus dari media mana yang mampu menggunakan manajemennya sebaik mungkin untuk mampu menarik minat khalayak. Contohnya yaitu media Tempo yang dulunya adalah media cetak beralih ke media online yaitu media tempo.com. Dengan manajemen yang tepat tentu akan mempengaruhi bagaimana
media itu dapat menarik minat dari masyarakat. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen media cetak dari buku Dr. Irene Silvina MSP, Elok Perwirawati MIKOM, dan Besti Rohana Simbolon ESOS MSI. Saya harap review saya terkait dengan buku ini mampu menambah wawasan teman-teman yang menonton. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.